Ya, silakan. Maskernya buka aja bang, nggak ada kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Tim pembela ulama dan aktivis kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1 Agustus Siti Majelis Hakim Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1 Agustus Jalan Bungur Besar Raya nomor 24 Gunung Sahari Jakarta Selatan Kemayoran Kota Magelang Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan Kemayoran Kota Magelang Jakarta Pusat. Perihal gugatan perbuatan melawan hukum secara material dalam fungsinya positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk perbuatan tercela Presiden Negara Republik Indonesia. Dengan hormat, berkenan kami bertindak untuk atas nama Fahri Lubis sebagaimana identitas terlahir, Muhyiddin Jali sebagaimana identitas terlahir, Wahidin sebagaimana identitas terlahir, IRA Infan sebagaimana terlahir, Tulus sebagaimana terlahir, Andi Neni Sri Lestari dengan identitas sebagaimana terlahir, Soraya Esra sebagaimana terlahir dalam kedudukannya sebagai rakyat negara Republik Indonesia selaku pembayar pajak negara guna pembiayaan belanja negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama dalam perkara ini mohon untuk disebut penggugat. Selanjutnya dalam hal ini penggugat telah diwakili oleh tim pembela ulama dan aktivis yang dipimpin oleh Dr. Haji Sojana, Mastal SHMSI sebagaimana terlampir dan juga rekan-rekan yang lain yang hadir. Advokat dan kuasa hukum yang terlibat dalam tim pembela ulama dan aktivis yang beralamat di Warung Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Penggugat mengaku gugatan ini mengajukan perbuatan melawan hukum secara materi dalam fungsi positif oleh DPR RI untuk perbuatan tercela Presiden Negara Republik Indonesia yang diajukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia SEKI. 1. Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Dan 2. Aziz Samsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dan 3. Sui Dasko sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dan 4. Rahmat Gobel selaku Wakil Ketua DPR RI. Dan 5. Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR RI. Mereka secara sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini selaku pimpinan DPR RI periode 2019-2024 berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai tergugat. Kemudian berbagai peristiwa tidak kami bacakan, kami langsung pada dalil-dalil pokok gugatan. Kami mulai pembacaan dari halaman 42. Pokok gugatan. 1. Bahwa penggugat adalah warga negara Republik Indonesia selaku pemilih yang memilih para wakil untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai lembaga kontrol yang memiliki hak menyelidik dan hak menyatakan terhadap Presiden apabila melanggar hukum. Untuk itulah penggugat memberikan hak suara di setiap pemilihan umum guna terwujudnya lembaga kontrol yang memiliki hak penyelidik dan hak menyatakan pendapat terhadap Presiden Republik Indonesia apabila melanggar hukum. Atas hal tersebut, maka dengan demikian penggugat memiliki hak kontrol terhadap tergugat dalam menjalankan tupoksinya terhadap Presiden. 2. Bahwa penggugat adalah para wajib pajak dan para pembayar pajak guna pembiayaan belanja negara untuk penyelenggara negara dalam kesehariannya. Untuk itu maka penggugat memiliki hak menggugat apabila tergugat maupun Presiden tidak melaksanakan tupoksi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum secara materi dalam fungsinya negatif maupun dalam fungsinya positif. 3. Bahwa berdasarkan ajas kausalitas hubungan hukum timbal balik antara penggugat dan tergugat maupun dengan Presiden terdapat adanya hubungan hukum timbal balik, yaitu antara rakyat membayar pajak dengan penyelenggara lembaga negara yang membayarkan atas pendapatan negara melalui pajak, sehingga dengan demikian maka terdapat hak dan kewajiban kepada para pihak, yakni masing-masing antara penggugat dengan tergugat maupun dengan Presiden. 5. Bahwa berdasarkan ini nggak ada kata-kata Presiden. ya nanti kami akan tipu di beberapa itu ada turut tergugat, kami tipu yang mulia diperkenankan bahwa segala hal yang terkait tergugat karena itu masih terkopi dan gugatan Presiden mohon dianggap sebagai Presiden begitu saja. Dan itu mutatis mutandis. Ya baik. Bahwa berdasarkan beberapa teori tentang berdirinya suatu negara adalah satu teori ketuhanan. Penganut teori ini adalah Epistale Ferdinand Thomas Aquinas
Kuning, Heller, dan Agustinus. Lihat teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti-bukti nyata ini terdapat dalam teori sebagaimana by the grace of God. Kami tidak bacakan semua teori-teori tentang dasar gugatan, kami lewati. Dan selanjutnya kami memulai lagi pada halaman 86. Langsung fokus pada DPR. Hak DPR untuk mengajukan menyatakan pendapat mengenai pelanggaran hukum presiden merupakan rangkaian hak atas fungsi pengawasan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Sehingga secara normatif tidak akan pernah ada pertanggungjawaban dan pemberhentian presiden tanpa dimulai dari DPR. Kami ulangi, sehingga tidak akan pernah ada pertanggungjawaban dan pemberhentian presiden tanpa dimulai dari DPR. Permasalahan yang banyak menimbulkan perdebatan di antara proses kelembagaan adalah substansi pertanggungjawaban presiden antara pelanggaran hukum dalam arti kebijakan dan pelanggaran hukum dalam arti kriminal, yang terkadang memunculkan pertanyaan, apakah merupakan pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban politik. Aspek mendasar yang perlu dipahami dari presiden adalah kedudukannya sebagai lingkup organisasi dan jabatan dalam hukum tata negara, sehingga pertanggungjawaban atasnya memerlukan prosedur tertentu sesuai dengan standar demokrasi yang dibenarkan oleh suatu negara dalam pengaturan konstitusinya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang mengajukan pernyataan pendapat atas pelanggaran hukum presiden adalah DPR sehubungan dengan fungsi pengawasan yang diberikan kepadanya. Namun tidak berarti keputusan terakhir berada di tangan DPR, tetapi melalui prosedur yang melibatkan 3 lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Jika berbicara dalam bidang demokrasi, sebagaimana dikatakan oleh David Holt, bahwa sistem demokrasi perwakilan membuat pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan pembuatan kebijakan mampu mengikuti kepentingan umum. Dalam hal ini, DPD pun sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah seharusnya dapat melakukan fungsi-fungsi tersebut, atau ada pertimbangan bahwa DPD tidak cukup representatif untuk melakukan fungsi tersebut karena jumlahnya lebih kecil dan tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Keberadaan DPD hampir tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah Indonesia, padahal keanggotaan DPD relatif mandiri. Karena selain dipilih langsung oleh rakyat dengan sistem distrik, juga tidak merupakan anggota partai politik, sehingga netralitas dalam penilaian tindakan presiden lebih dapat terjamin dibanding DPR. Karena idealisme anggotanya lebih dapat terjamin dibanding DPR, karena idealisme anggota tidak berada di bawah tekanan organisasi partai politik. Dimungkinkannya DPD untuk mengajukan pernyataan pendapat atas pelanggaran hukum presiden kepada MK dengan pertimbangan bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang tidak bisa dilihat secara parsial, rakyat Indonesia yang tidak bisa dilihat secara parsial dengan sifat anggotanya mewakili daerah tertentu, tetapi lebih dari itu secara kelembagaan merupakan perwakilan yang juga mewakili rakyat Indonesia untuk mengagregasi kepentingan rakyat. Kebetulan saja anggota DPD dengan sendirinya menjadi anggota MPR menyebabkan anggota DPD untuk memiliki andil dalam menentukan pemberhentian presiden. Itu pun dari segi jumlah tidak cukup signifikan dengan jumlah anggotanya yang tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah anggota DPR. Dengan komposisi demikian menunjukkan bahwa apabila pernyataan pendapat DPR disetujui oleh seluruh jumlah anggota, maka sekalipun sidang paripurna MPR untuk memberhentikan presiden tidak dihadiri oleh anggota DPD tetap memiliki quorum dan dapat mengambil keputusan pemberhentian presiden apabila disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Lembaga lain yang juga menentukan proses pemberhentian presiden adalah kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pernyataan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum presiden. Salah satu dasar argumentasi untuk menjustifikasi keberadaan MK dan wewenangnya adalah dengan melihat sejarah dan pemikirannya yang mendasari lahirnya sebuah mahkamah dalam sistem ketatanegaraan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa MK terdapat di 78 negara di dunia dan banyak ditemukan di negara-negara yang baru mengalami perubahan rejim dari otoriter ke demokrasi. Berkembangnya MK di berbagai negara tidak terlepas dari perkembangan konsep demokrasi konstitusional, yaitu sebuah konsep demokrasi berdasarkan konstitusi yang memungkinkan produk hukum berupa undang-undang yang dihasilkan oleh legislasi dan eksekutif digugat dengan dalih bertentangan dengan konstitusi, sehingga kehadiran MK merupakan sarana demokrasi melakukan penegakan nilai-nilai konstitusional bagi rakyat. Keyakinan tersebut menjadi salah satu alasan mendasar bagi kehadiran MK di Indonesia dengan beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C
ayat 1 dan ayat 2, yaitu 1. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 2. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Menelaah kewenangan di atas dapat dipahami bahwa kehadiran MK sebagai salah satu institusi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menegakkan hukum konstitusional di antara kekuasaan lembaga negara bagi tegaknya kedaulatan rakyat dan demokrasi. Begitu pula hal yang dengan kewenangan MK untuk memberi putusan atas pendapat DPR tentang pelanggaran hukum presiden adalah pelanggaran hukum tata negara, sehingga pernyataan pelanggaran hukum presiden oleh DPR merupakan sengketa hukum ketatanegaraan yang harus diputuskan oleh MK sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang dasar sebagai penafsir konstitusi. Situasi ini menjadi ironis ketika dihadapkan dengan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum presiden yang berakhir dengan pemberhentian. Ironis terletak pada kewenangan MK sebagai salah satunya penjaga reputasi undang-undang dasar dan diberi wewenang untuk memutuskan pernyataan DPR tentang pelanggaran hukum presiden tentang keputusan terakhir yang memberi sanksi pemberhentian atau sanksi lainnya terhadap presiden berada pada MPR. Ide yang mulai dilanjutkan dengan baik. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh MPR atau usulan DPR. Kata dapat diberhentikan mengandung konotasi bisa diberhentikan dan bisa tidak diberhentikan oleh MPR. Meskipun keputusan MK membenarkan pendapat DPR meskipun tentang pelanggaran hukum presiden, kata dapat diberhentikan juga bisa ditafsirkan bahwa sanksi maksimal atas pelanggaran hukum presiden adalah pemberhentian. Dan secara akurat dapat ditafsirkan adanya sanksi menengah dan sanksi minimal yang bisa saja tidak berakhir dengan pemberhentian secara logika. Beratnya sanksi berbanding lurus dengan beratnya pelanggaran hukum, sehingga idealnya pernyataan pelanggaran hukum dan sanksi harus dinyatakan dalam forum sidang yang sama dalam suatu sidang bersama antara lembaga-lembaga negara yang berkompeten, yaitu DPR, MPR, Presiden, dan atau Wakil Presiden. Tetapi Undang-Undang 1945 memisahkannya kepada dua lembaga yang berbeda, meskipun merupakan satu rangkaian proses untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Tetapi apabila ditelaah terdapat adanya pemisahan antara keputusan pelanggaran hukum dengan sanksi pemberhentian presiden, keputusan pelanggaran hukum berada pada MK, sedangkan keputusan mengenai sanksi berada pada MPR. Pemisahan tersebut dikuatkan oleh pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, khususnya kata dapat diberhentikan, yang menunjukkan bahwa meskipun presiden telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum, tidak mesti berakhir dengan pemberhentian, karena perumusan sanksi sangat tergantung pada DPR. Karena keputusan MK tentang pelanggaran hukum presiden tidak menentukan atau membatasi keputusan DPR mengenai sanksi kecuali dengan sanksi maksimal apabila MK menolak pernyataan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum presiden, maka DPR tidak dapat melanjutkan permohonan pemberhentian presiden kepada DPR. Pemisahan sebagaimana yang dimaksud pada uraian di atas berimplikasi pada dua jenis sifat pertanggungjawaban presiden, yaitu pertama, pertanggungjawaban dalam arti sempit, yaitu pertanggungjawaban hukum atas keputusan MK mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan presiden tetapi tidak disertai sanksi. Yang kedua, pertanggungjawaban dalam arti luas, yaitu pertanggungjawaban kepada MPR yang disertai dengan sanksi baik berupa pemberhentian jabatan atau jenis sanksi lainnya. Apabila seandainya keputusan MK yang membenarkan pernyataan pendapat DPR tentang pelanggaran hukum presiden kemudian dianulir oleh MPR dengan tidak memberi sanksi pada presiden, maka dengan sendirinya akan
dari konsep demokrasi konstitusional yang meyakini UUD 1945 sebagai manifestasi tertinggi kedaulatan rakyat dan demokrasi dengan menempatkan MK sebagai pengawal dan penafsir tunggal Undang-Undang Dasar 1945 bagi tegaknya kedaulatan rakyat dan demokrasi menurut UUD 1945. Apabila dalam sidang paripurna MPR menganulir secara tidak langsung putusan MK dengan tidak memberikan sanksi pemberian presiden atau sanksi lainnya, maka akan sangat mungkin MK dan DPR bersengketa dan bersilang pendapat mengenai pelanggaran hukum presiden. Jika sengketa tersebut terjadi, maka negara mana yang memiliki otoritas konstitusional untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan dengan demikian akan berujung pada ketidakpastian hukum sehingga alasan untuk memberhentikan presiden atau sanksi lainnya karena pelanggaran hukum dapat menjadi suatu yang sia-sia pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban politik. Ada dua pandangan mengenai kualifikasi pertanggungjawaban presiden tersebut sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Satu, pandangan yang meyakini bahwa pertanggungjawaban presiden kepada MPR adalah pertanggungjawaban politik. Pandangan tersebut didasarkan kepada selain kedudukan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, lembaga politik yang mengindikasikan adanya unsur-unsur parlementer. Secara substansi, dasar pertanggungjawaban presiden ketika itu adalah pelaksanaan UUD 1945 dan GPHN, sehingga materi pertanggungjawaban terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menjalankan UUD 1945 dan GPHN yang dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban politik. Sedangkan dari segi prosedur, kelembagaan terpola kepada pertanggungjawaban presiden sebagai penguasa di bidang eksekutif dan MPR sebagai parlemen. Yang kedua, pandangan yang meyakini bahwa pertanggungjawaban presiden pada MPR adalah pertanggungjawaban hukum dengan argumentasi bahwa pertanggungjawaban presiden kepada MPR merupakan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang dilakukan presiden baik terhadap UUD 1945 maupun terhadap keputusan MPR mengenai GPR. Menurut Sri Sumantri, pemberhentian presiden dalam masa jabatan karena suatu pertanggungjawaban tidak lagi didasarkan pada alasan politik, melainkan karena masalah hukum dengan mengacu pada pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Menurut pada hasil analisa bentuk pertanggungjawaban presiden menggunakan pemikiran aliran individualis dan pemikiran aliran strukturalis, menunjukkan bahwa di samping pertanggungjawaban hukum dalam arti pidana, terdapat pertanggungjawaban dalam arti kebijakan yang kemudian keduanya dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945 adalah pelanggaran hukum ketatanegaraan, sehingga pertanggungjawaban presiden setelah perubahan UUD 1945 adalah pertanggungjawaban hukum dalam sistem ketatanegaraan dengan sanksi maksimal, yaitu pemberhentian dari jabatan. Karena itu pelanggaran hukum merupakan dasar dari jabatan. Karena itu pelanggaran hukum merupakan dasar untuk memberhentikan presiden. Menegakkan hukum atas pelanggaran hukum presiden dilakukan dengan prosedur yang dimulai dari DPR atas fungsi pengawasan, kemudian diajukan kepada MK untuk dimintakan keputusan atas pernyataan pelanggaran hukum presiden. Oleh karena itu, keputusan atas pernyataan pelanggaran hukum yang berada pada MK merupakan bagian dari fungsi MK sebagai pengawal dan penegak Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian dapat dipahami bahwa putusan MK mengenai pelanggaran hukum presiden terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdiri dari pelanggaran hukum pidana merupakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela serta pelanggaran hukum berupa kebijakan atau polisi. Dalam pelanggaran pemerintahan yang menyebabkan presiden tidak lagi mematuhi syarat apabila presiden yang terkait dengan pasal 9 UUD 1945 tentang sumpah
dan janji presiden, maka atas dasar itu hanya dengan alasan pelanggaran hukum presiden dapat berhentikan dari jabatan. Tetapi tidak semua pelanggaran hukum dapat berakhir dengan pemberhentian, karena antara keputusan pelanggaran hukum dengan keputusan pemberian sanksi merupakan pemberhentian dari jabatan berada pada lembaga negara yang berbeda. Ketika melihat dari cara pengisian keanggotaan dan jabatan-jabatan dalam lembaga-lembaga negara serta perilaku pejabat, dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga negara tersebut merupakan lembaga politik dan hal tersebut tidak salah. Sebab keberadaan lembaga-lembaga negara tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang disiplin ilmu politik menurut Sri Sumatri, memberikan sebuah uraian pendapat Luqman yang mengatakan hukum tata negara dalam arti sempit adalah serangkaian kaidah hukum yang mengatur antara lain: satu, jabatan-jabatan apakah yang terdapat dalam susunan ketatanegaraan; yang kedua, siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan tersebut; yang ketiga, bagaimana cara pengisian keanggotaan jabatan-jabatan tersebut; yang keempat, apakah tugas atau lingkungan pekerjaannya; yang kelima, apakah wewenang hukumnya; dan yang keenam, bagaimana bentuk hubungan dengan lembaga negara lainnya; dan yang ketujuh, dalam batas-batas apakah organisasi negara dan bagian-bagian yang menjalankan tugas kewajibannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, serta uraian yang tadi juga sudah disebutkan oleh Sri Sumatri tentang bidang kajian hukum tata negara dalam arti sempit. Kemudian dikontekstualisasi dalam pertanggungjawaban presiden, maka disimpulkan bahwa presiden merupakan salah satu jabatan dalam lembaga negara yang pembentukan dan kekuasaannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 atau hak konstitusi. Karena itu sumber dan lingkup kekuasaannya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 45, sehingga segala bentuk tindakannya dalam menjalankan kekuasaannya negara harus selalu berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45. Kekuasaan yang juga bisa disebut dengan kekuasaan atributif atau kekuasaan yang bersifat asli. Penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang presiden senantiasa berhubungan dengan lembaga negara lainnya, sehingga membentuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pernyataan DPR tentang pelanggaran hukum presiden terkait dengan fungsi pengawasan, selain fungsi legislatif dan fungsi anggaran, ketiga fungsi tersebut merupakan rangkaian fungsi yang saling berhubungan dalam menjalankan tugas dan wewenang DPR. Keberadaan fungsi anggaran terkait dengan fungsi legislasi, di mana anggaran itu sendiri dituangkan dalam undang-undang, sedangkan fungsi pengawasan merupakan rangkaian fungsi atas kedudukan DPR sebagai wakil rakyat. Fungsi legislasi tidak terbatas pada makna kekuasaan membentuk undang-undang seperti terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1. Tetapi lebih dari itu terkait dengan perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Fungsi-fungsi tersebut merupakan tugas dan wewenang DPR yang bersifat atributif asli dari Undang-Undang 1945, sehingga segala bentuk tindakan DPR senantiasa berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana hasil laah terhadap Undang-Undang 1945, yaitu pada pasal 7A diketahui bahwa dasar pertanggungjawaban dan pemberhentian presiden karena pelanggaran hukum yang dikaitkan dalam masa jabatan pertanggungjawaban tersebut termasuk dalam pengertian pertanggungjawaban hukum ketatanegaraan dengan dasar pemikiran antara lain: satu, presiden merupakan lingkup jabatan dalam susunan ketatanegaraan yang
memiliki kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 45. Kedua, Presiden melaksanakan tugas kewenangan menurut Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Presiden senantiasa dalam hubungan koordinasi dan pengawasan dengan lembaga negara lainnya atau check and balance. Dengan demikian, pertanggungjawaban Presiden merupakan pertanggungjawaban hukum dalam kapasitas organisasi dan jabatan atas tindakan hukum dan dilakukan dalam masa jabatan. Pertanggungjawaban tersebut merupakan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum ketatanegaraan yang di dalamnya termasuk tindakan hukum pidana atau kriminal dan kebijakan atau polisi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian kualifikasi pertanggungjawaban hukum menurut UUD 45. Pertanggungjawaban hukum Presiden dilakukan dalam kapasitas jabatan atau atas pernyataan DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden yang kemudian dimintakan keputusan kepada MK sebagai lembaga peradilan yang berwenang. Memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran hukum Presiden dengan sanksi maksimal adalah pemberhentian dari jabatan MPR. Tidak ada di dasar pemberhentian Presiden yang didasarkan pada pelanggaran hukum, maka pemberhentian Presiden termasuk dalam arti pertanggungjawaban hukum meskipun keputusan pemberhentian tersebut dalam kewenangan MPR. Persoalan yang mungkin muncul adalah apabila keputusan pelanggaran hukum Presiden MK kemudian dianulir secara tidak langsung oleh MPR dengan tidak menjatuhkan sanksi Presiden, maka dengan sendirinya akan memenangkan pendapat bahwa Presiden dapat dihentikan karena terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum dan sangat berbahaya bagi kepastian hukum dan tegaknya demokrasi konstitusional. Dalam hal ini, pengambilan keputusan pemberian sanksi oleh MPR termasuk dalam aktif pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban politik apabila ditelaah dengan pendekatan formal kelembagaan. Sesungguhnya keputusan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum berada pada Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran hukum Presiden. Merujuk pendapat Sri Sumantri tentang hukum tata negara dalam arti sempit, maka pemberhentian Presiden oleh MPR termasuk dalam arti hukum tata negara. Hal tersebut terlihat dari ketentuan pasal 3 Undang-Undang 1945. Setelah perubahan dengan tetap mempertahankan MPR sebagai lembaga negara yang berwenang memberhentikan Presiden. Selanjutnya, susunan dalam suatu naskah keputusan MPR nomor 07/MPR/2004 tentang peraturan tata tertib MPR bab 2 pasal 4 menyebutkan beberapa tugas dan wewenang MPR sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang pengurus majelis. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan MK untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan Wakil Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna majelis. 4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden dapat apabila Presiden mangkrak, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan. 5. Memilih dan melantik Wakil Presiden dari 2 calon yang
diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan 60 hari kerja. Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatan. Dari 2 paket calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suatu suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. 7. Menetapkan peraturan tata tertib majelis dan kode etik anggaran anggota majelis. 8. Memilih dan menetapkan pimpinan majelis. 9. Membentuk alat kelengkapan majelis apabila ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 45 dan Peraturan Tata Negara, maksudnya Peraturan Tata Tertib MPR di atas dihubungkan dengan pendapat logam tentang dimensi-dimensi pembahasan hukum atas negara dalam arti sempit, maka jelaslah bahwa keberadaan MPR sebagai lembaga negara merupakan salah satu lingkupan jabatan yang terdapat dalam susunan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 diisi melalui keanggotaan DPR dan DPD dengan beberapa tugas dan kewenangan. Salah satu tugas dari wewenang MPR adalah memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang 1945. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa